dikasih resep obat aja ada yang protes, ya. Nah ini juga mau dikasih resep, gak ikut aja. Jadi habis itu saya sholat tuh baca astagfirullahaladzim li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, ampuni orang-orang yang saya punya salah sama mereka. Itu artinya, ya Allah ampuni saya, ampuni dua orang tua saya, ampuni orang-orang yang saya punya salah sama mereka. Itu kalau ibu-ibu baca, nanti nyampe di hari akhirat, semua dosa-dosamu kepada orang tuamu sudah Allah ampuni, dosa-dosamu kepada orang-orang lain juga semoga diampuni. Bacaannya udah hafal? Belum. Saja. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya. Ya, waliman lahu haqqun alayya. Waliman lahu haqqun alayya. Dibaca sebanyak 5 kali habis selesai salam sholat fardu. Ya, habis itu salam sholat fardu, astagfirullahaladzim li wali walidayya waliman haqqun alayya, astagfirullahaladzim li wali walidayya waliman haqqun alayya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau teman-teman punya orang tua meninggal, apalagi baru-baru, atau entah ayah atau ibu, atau bahkan bukan cuma orang tua ya, tapi suami mungkin, atau saudara mungkin yang sangat kita sayangi, dan kita ngerasa ya Allah kesian deh, takutnya ada banyak dosa-dosanya juga waktu hidup, gitu kan? Ya, nah itu kalau pengen nebus dosa-dosanya, ini amalan warga tarimnya. Orang lain tuh kalau ada yang meninggal pasti dibaca ini gitu. Terutamanya di masa-masa awal-awal meninggal. Bacanya gini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 70.000 kali sebagai tebusan atas dosa-dosanya. 70.000, tak harus sekali duduk dong. Cicil boleh, cicil boleh itu. Mau sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mau sampai setahun nggak apa-apa. Ibu catetin aja gitu. Pokoknya sampai 70.000 kali. Jadi tebusan, taruhlah istilahnya dalam istilah para ulama-ulama kita. Ini diajarkan oleh para salaf kita, kabarnya dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, misalnya ibu baca seharinya 1000 kali, berarti perlu berapa lama? 70 hari. Cuma 70 hari Bu. 2 bulan 10 hari doang. Ya kan ya? Kalau istri baca ini masih dalam masa iddah. Gitu. Kalau kamu punya orang tua, nah itu kan memang 2 bulan itu masih dalam masa bersedih. Daripada nggak jelas kelakuan kita yang akhirnya jadi bikin tambah salah-salah gitu ya, dalam rangka menangani kesedihan kita. Nah itu lebih baik yang udah pasti-pasti aja kirimin. Akan jadi hadiah indah yang kamu persembahkan kepada orang tua. Jadi amalan yang dianggap sebagai penebus dosa-dosanya orang yang sudah meninggal, jika dibacakan yang seperti itu. Awali dengan baca suratul Fatihah, minta pada Allah, ya Allah aku hadiahkan bacaan ini ya Allah untuk orang tua saya, ibu saya, misalnya sebutin namanya gitu ya. Nah kemudian niatin baca. Terus tiap hari dibaca sampai selesai 70.000 kali. Itu hal kedua yang bisa kamu lakukan. Hal ketiga yang bisa kamu lakukan ketika ada orang terkasih meninggal dunia, dan ini juga banyak diamalkan oleh para ulama-ulama kita, tentu saja para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bersedekah. Untuk bersedekah, niat pahalanya untuk orang tua kita. Ya, niatin pahalanya buat orang tua kita. Apa aja. Sedekahnya berupa apa aja. Teman-teman sekalian, sampai ada seorang anak, dia tuh nazar waktu ayahnya meninggal dunia, dia sayang banget sama ayahnya. Ayahnya meninggal, kemudian dia nazar, ya Allah, mulai hari ini saya nazar, saya wajibkan pada diri saya untuk bersedekah
buat ayahnya, dan itu jadi nazar. Kalau dinadarin kan jadi wajib. Jadi saya sarankan ibu-ibu buat nadarin, karena takut jadi berat ya. Udah sunahin aja, pokoknya pengen gitu aja, gitu kan, nggak jadi nazar. Nah, sebenarnya dan satu hari dia lagi musafir, kebetulan dia kehabisan uang, gitu ya, lagi di tengah gurun pasir, dan kalaupun ada uang juga, ya mau beli di mana gitu kan, lagi nggak punya makanan, lagi nggak punya apa, dan nggak ketemu orang. Padahal nadarnya itu kan tiap hari. Nah, harinya itu habis dengan datang waktu maghrib. Hari itu kan satu hari hitungannya dari maghrib nih sampai ke datang maghrib besok kan, hitungannya satu hari. Ah, dia bingung nih, ya ampun saya belum sedekah nih, gimana nih ceritanya nih, nggak ada pula yang bisa saya sedekahkan. Akhirnya kemudian dia lihat ada semangka bekas dimakan orang. Di semangka, buah-buahnya dalam-dalamnya tuh udah habis dimakan orang, sisa merah-merahnya sedikit di pinggir-pinggiran kulitnya tuh, bayang nggak sih? Akhirnya dia kemudian yaudah dah gitu, diambil aja sambil nyari-nyari apa nih, siapa nih yang bisa saya kasih makan sisa-sisa semangka ini. Dia kelihatan ada anjing lagi kehausan. Dia pun memberikan, ya Allah saya niatkan ini, anjing ini kan juga makhlukmu ya Allah, saya niatkan ini sebagai sedekah buat ayah saya. Saya melaksanakan nazar saya buat sedekah pada ayah saya. Ya Allah, kalau memang ini diterima, tunjukkanlah kepada saya ya Allah biar hati saya tenang. Subhanallah, malam harinya dimimpiin abahnya. Abahnya girang banget, senyum lebar banget. Abahnya bilang kayak begini, makasih ya nak, kiriman semangkanya seger banget. Masya Allah, Masya Allah. Sedekah, sedikit apapun yang bisa kita lakukan niatin. Nah, selain daripada sedekah, kita juga melakukan apapun kebaikan bisa kita niatin pahalanya buat orang tua kita, termasuk hadir majlis. Ini buat teman-teman yang udah pada orang tuanya meninggal, ayah, ibu, atau mungkin suaminya yang meninggal, atau anaknya gitu ya, udah dewasa kemudian meninggal gitu. Kamu kepengen banget biar dia punya tambahan amal, nah itu silakan kerjakan. Tiap kali hadir majlis ya Allah, pahala saya duduk di hadir majlis ini saya hadiahkan buat orang tua saya. Tiap baca Quran ya Allah, saya niatkan pahala Quran saya buat yang sudah meninggal dunia pulang dikurang. Niatin seperti itu akan jadi tambahan amal buat mereka teman-teman. Bahkan dari banyaknya kiriman nih, sampai ada yang bikin orang tuanya, ibunya waktu itu yang sudah meninggal dunia, jadi konglomerat dalam kuburan. Cerita ini diceritain oleh Abdullah bin Mubarak alaihi Allah. Kata Abdullah bin Mubarak, kuntu raja'tu dengan majlis, saya lagi pulang ke majlis malam-malam menuju ke rumah saya lewatin kuburan. Saya kemudian jadi mikir, ya ampun kesian nih, yang di dalam kubur nih barangkali ada yang perlu sama kiriman-kiriman doa, kiriman bacaan dan lain sebagainya. Sebab Nabi Muhammad bilang al-mauta kal gharqa, orang meninggal dunia tuh kayak orang lagi tenggelam. Nih bayangin, orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita itu kayak orang yang lagi tenggelam dan megap-megap. Setiap kali ada yang membacakan, ada yang mengirimkan hadiah sedekah, ada yang mengirimkan bacaan-bacaan dan lain sebagainya, itu seperti uluran tangan menarik mereka sehingga tidak lagi tenggelam. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, sebayang hadis itu saya pun duduk di situ. Saya juga udah nggak ada acara apa-apa lagi, jadi saya duduk di situ, saya kirimin dari Yasin, Kahfi, Waqiah, Tabarak, dia bilang, dan bacaan-bacaan, tahlil segala macam saya kirimin, sholawat segala macam saya kirimin. Ya Allah, saya niatkan apa yang saya baca ini pahalanya buat semua yang dikuburin ya Allah. Kata Abdullah bin Mubarak, habis selesai dia pun pulang ke rumah. Nyampe di rumah malam harinya, kata Abdullah bin Mubarak, saya mimpi apa yang saya baca tadi itu diserupakan sebagai hadiah, dibawa sama malaikat pakai lampan emas. Saya mengatakan, ya ahli kubur, ini kuburan sini nih, barat kata dikaret ya, kubur dikaret. Yang purut. Ini ada hadiah dari Abdullah bin Mubarak, silakan ambil. Kata Abdullah bin Mubarak, semua di dalam kubur tersebut pada rebut-rebutan sama hadiah
itu kecuali seorang ibu-ibu yang kayak acuh tak acuh melihat hadiah tersebut, kayak yang apaan sih kayak gitu. Dan Ustazah Anissa Al-Haddad dipersilahkan memasuki ruangan. Yang nggak usah disalamin biar cepat pulang. Saya mau aku kelihatan. Jadi teman-teman ibu sekalian, Abdul Robi Mubarak melihat ada ibu-ibu ini yang kayak kelihatan acuh tak acuh sama hadiah yang dibagikan. Jadi disamperin sama Abdul Robi Mubarak. Dia bilang, Bu, hadiah dibagiin, ibu kok nggak ikut-ikutan berbuta? Dengerin jawaban si ibu. Ibunya bilang, saya emang nggak perlu hadiah segitu doang. Saya emang udah kaya raya dalam kuburan. Ya seru nih ya. Jadi nih kalau mau pamer, enak kalau pamernya dikubur. Boleh gitu kan. Ya Allah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak nanya, kenapa gitu Bu? Kenapa ibu ini nggak perlu lagi sama hadiah orang? Apa katanya? Karena saya tiap hari dikirimin satu hataman Quran sama anak saya. Satu hataman Quran. Anak saya tiap hari baca dari Fatihah ke Anas. Kita suka gitu juga, tapi dibalik. Dari Anas ke Fatihah. Teman-teman juga sekalian, dia baca, dia bilang anak saya. Anak ibu siapa? Fulan bin Fulan Al-Fulani, tukang jual daging di pasar. Oh, gak harus ulama, gak harus ustaz, gak harus ustazah ternyata ya. Anaknya tukang jual daging di pasar. Besok paginya Abdullah bin Mubarak penasaran bener nih. Pagi-pagi habis selesai sholat subuh rapi-rapi, waktunya jam pasar buka, pergi ke pasar. Cari, siapa nih yang namanya Fulan bin Fulan tukang jual daging di pasar. Ketemu sama dia. Pura-pura beli daging, nggak pura-pura sih beneran. Nah, saya pura-pura doang, saya nggak jadi beli. Dia beli gitu ya, dia beli daging. Ternyata sambilan ini nih, sambilan nungguin pembeli itu dia mulutnya komat kamit. Baru ketika ada pembeli ditanya mau berapa kilo ini apa, itu pun juga kalau pembelinya diem-diem aja, dia juga komat kamit lagi gitu. Habis yang selesai, sama Abdullah ditanyain gitu, kamu baca apa dek? Enggak apa-apa, katanya gitu. Kamu baca Al-Quran ya? Kok Bapak tahu? Kamu hatamin ya tiap hari? Kok Bapak tahu? Kamu kirimkan kan hadiahnya ke orang tua kamu, ke ibu kamu yang sudah meninggal? Kok Bapak tahu? Karena itulah yang menjadikan ibumu konglomerat dalam kuburan. Yang sampai tidak perlu lagi sama bacaan-bacaan yang dikirimkan orang-orang. Kebayang nggak sih kalau itu adalah ibumu? Senangnya kayak apa tuh? Kalau tiap hari dapat kiriman amal-amal soleh darimu, sedekahmu, kamu berdakwah, misalnya ya, kamu mengajar, ngajarin Quran, masya Allah. Insya Allah apapun aja yang bisa kita kerjakan kepada untuk arwah keluarga kita. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kalau mau melakukan sesuatu buat orang tua, jangan pernah lupa untuk minta. Kalau kamu lagi minta doa sama orang-orang soleh-solehah, lagi ada Habib siapa datang, lagi ada Bu Babah siapa datang gitu, minta ya. Kirimkan Fatihah atau minta doain ibu saya, atau minta doain siapa yang sudah meninggal dunia, minta sama mereka untuk mengirimkannya. Karena ini kita nggak pernah tahu gitu siapa yang bisa jadi penyebab keselamatan seseorang. Siapa tahu orang yang kita mintai doanya tersebut itu ini akan terjalin hubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, sehingga di hari akhirat nanti dia akan mendapatkan syafaat dari orang tersebut. Kita nggak pernah tahu dari lisan siapa doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dari doanya orang-orang soleh, dari doanya para aulia-aulia-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah doa mereka lebih dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ketemu orang-orang soleh jangan asal ustaz doain biar tanah cepat laku. Jangan cuma itu ya, tapi kita minta doa juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, begitu kan? Kita doa sama orang-orang soleh, Bib, doain Bib, ayah saya, doain Bib, ibu saya gitu. Minta sama mereka karena memang doa-doa mereka dijabah. Termasuk juga kalau ibu-ibu ziarah. Kalau ibu-ibu ziarah makamnya Habib Batang, Hussein misalnya itu ya.
kemudian ziarah makamnya Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Empang Bogor, ziarah Al-Hawi yang deketan sini. Nah itu jangan lupa gitu. Untuk kalau kirimin Fatihah buat mereka, sebut nama orang tuamu juga bersama dengan mereka. Akan mudah-mudahan menjadikan orang tuamu berada dalam hizibnya mereka, berada dalam kelompoknya mereka, berada dalam orang-orang yang akan disyafaati sama mereka dan berkumpul bersama dengan mereka kelak di hari akhirat nanti insya Allah. Yang nggak usah panjang-panjang, takut nggak bisa diamalin. Nah itu tadi juga banyak benar ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan pelan-pelan insya Allah. Kalau kita sering menghadiahi orang-orang yang sudah meninggal dunia di saat kita masih hidup, kelak Allah SWT akan hantarkan orang-orang yang dengan sukacita membacakan, menghadiahkan kepada kita bacaan dan hadiah-hadiah ketika kita sudah meninggal dunia nanti insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya apabila ajal datang menjemput kita dimatikan dalam husnul khotimah. Lisan kita ini semoga Allah SWT jadikan kalimat terakhir yang keluar darinya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan baginda kita Nabi Muhammad dan para aulia-aulianya Allah SWT sebagai pemberi syafaat bagi kita dan seluruh keluarga kita dari dunia hingga akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.